Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi, bertemu lagi sama Bapak. Kali ini kita akan belajar sosiologi. Nah, materi yang sangat menarik. Mungkin teman-teman semua kemarin udah kita bahas sebelumnya nih, materi yang mengenai perubahan sosial. Gimana? Masih pada ingat gak materi perubahan sosial kayak gimana? Ini adalah materi kelanjutan dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, baik, kita lihat saja teman-teman. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Kita kemarin udah bahas mengenai perubahan sosialnya itu sendiri. Nah, di balik perubahan sosial itu sendiri ada yang namanya pengaruh globalisasi. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat di sini ada beberapa gambar, ada beberapa masyarakat atau individu yang kemudian mempunyai kepentingannya masing-masing di era global ini. Seperti misalkan si bapak ini pengen bikin pabrik, kemudian ada yang pengen bikin kos-kosan, ada yang pengen bikin mall, dan juga ada juga yang pengen bikin hotel. Nah, di balik itu semua, di sini ada di tengah-tengah ada seorang petani yang menangis. Mungkin teman-teman semua penasaran apa maksud dibalik gambar ini? Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, kita lanjut. Nah, pada pertemuan kali ini, di kompetisi dasar ini, kita masuk kepada kompetisi dasar 3.2, yaitu memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Kemudian ini mengkategorisasikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat-akibatnya dalam kehidupan nyata di masyarakat sehingga dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan yang disebabkan proses globalisasi. Nah, teman-teman semua, pada pembelajaran kali ini kalian harus lihat tujuan pembelajaran kali ini itu yang harus kalian kuasai, output yang akan kalian hasilkan, yang harus kalian kuasai adalah yang pertama. Melalui kegiatan pembelajaran secara daring ini, peserta didik mampu mengidentifikasi gejala perubahan sosial di tengah-tengah arus globalisasi secara tepat. Jadi kalian harus mampu nih mengidentifikasi. Kemudian yang keduanya, kalian harus menganalisis media pembelajaran. Melalui analisis media pembelajaran, peserta didik mampu mengkategorikan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi secara tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan pengamatan, melalui audio visual nanti yang akan kita tampilkan, peserta didik mampu menganalisis dan menunjuk sikap kritis menghadapi tantangan globalisasi secara tepat. Jadi pada intinya adalah hal ini, materi ini mempersiapkan peserta didik untuk bisa menghadapi tantangan di era global ini. Baik, kita lanjut. Materi yang pertama. Menurut Anda, mengapa kita perlu memahami globalisasi? Coba teman-teman semua di sana cermati kenapa sih kita semua harus memahami globalisasi itu sendiri. Nah, di sini ada penjelasannya ya, teman-teman. Globalisasi memberi dampak dalam kehidupan masyarakat, baik berupa perubahan sosial maupun berbagai fenomena sosial lainnya. Dengan memahami globalisasi, kita dapat memahami pengaruh dan dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Pada intinya, globalisasi ini adalah sebuah era yang masuk di era sekarang yang kita sendiri atau semua masyarakat di dunia ini tidak bisa menghindari globalisasi ini. Kemarin sebelumnya kita udah bahas apa itu modernisasi, di mana kemudian perkembangan gadget dari mulai dulu tidak adanya smartphone, sekarang sudah bisa ada smartphone. Dulu tidak ada GPS, sekarang ada GPS. Itu adalah sebuah penemuan-penemuan baru, inovasi dari modernisasi yang kemudian sekarang masih berlaku di era globalisasi ini. Dan bayangkan jika kita tidak bisa mengikuti fase era global ini, apa yang akan terjadi? Kita akan tertinggal jauh di antara masyarakat lainnya. Maka dari itu kita penting untuk bagaimana mencermati globalisasi di era yang sekarang ini. Oke, kita lanjut. Nah, ada beberapa tanggapan teman-teman semua, tanggapan masyarakat terhadap globalisasi. Apa sih tanggapan masyarakat itu sendiri ketika kita menyebutkan apa itu globalisasi? Ternyata ada beberapa hal
ya ada beberapa masyarakat yang kemudian kita kategorikan mereka itu pro terhadap globalisasi. Pro itu artinya mendukung adanya globalisasi, dan juga ada yang anti atau kontra terhadap globalisasi itu sendiri. Baik, kita lihat seperti apa masyarakat yang pro terhadap globalisasi itu sendiri. Yang pertama, menurut mereka karena globalisasi itu mendorong kesejahteraan, kemudian meningkatkan kemakmuran, dan yang ketiga menolak proteksi barang impor menurut mereka. Jadi menurut orang-orang yang pro, globalisasi ini menurut mereka bisa meningkatkan perekonomian kita. Kita bisa membuat suatu barang, kemudian kita bisa memasarkan barang tersebut bukan hanya dalam lingkup negara kita sendiri, tapi bisa juga kita menjualnya ke negara-negara lain, sehingga pendapatannya akan bertambah dan mendorong kesejahteraan dan kemakmuran. Itu bagi mereka yang pro. Tapi di balik itu semua ada juga masyarakat yang anti. Mereka berpendapat bahwa globalisasi ini menimbulkan permasalahan sosial, ketimpangan sosial yang makin tinggi, yang kaya makin kaya, kemudian yang miskin makin susah juga. Menurut mereka inilah yang dinamakan, inilah akibat dari adanya globalisasi. Kemudian yang kedua, mendorong eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Karena kebutuhan yang meningkat, akhirnya eksploitasi sumber daya alam dan manusia ini terlalu berlebihan, sehingga menimbulkan kerusakan alam. Dan yang terakhir adalah mendorong pola pikir profit. Orientasinya terlalu materi, sehingga apa yang dipikirkan mengenai kemanusiaan itu mulai berkurang. Nah, ini kata yang anti. Nah, itu adalah beberapa tanggapan masyarakat terhadap globalisasi. Ya, tadi kita udah bahas ada yang pro dan ada yang anti. Oke, selanjutnya. Nah, ada dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Baik. Nah, apa saja dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat? Nah, hal ini bisa mencakup bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, dan juga masih banyak bidang-bidang lainnya. Nah, kita akan berfokus kepada ketiga bidang ini, kemudian beberapa fenomena-fenomena yang menarik juga di era globalisasi ini. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada bidang ekonomi. Apa sih dampak positif terhadap bidang ekonomi ini, adanya globalisasi ini? Teman-teman bisa lihat, yang pertama, negara memenuhi kebutuhan rakyatnya. Berbeda dengan zaman dulu, di era globalisasi ini, masyarakat dengan mudah bisa mendapatkan barang dari negara lain. Nah, hal ini menjadikan bahwa sebuah negara ini bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Karena ketika dia kekurangan kebutuhan, negara tersebut bisa melakukan impor dari negara lain, sehingga kebutuhan pun akan terpenuhi. Kemudian yang kedua, dampak positif dari bidang ekonomi ini adalah terjadi transfer teknologi dari negara maju. Kita lihat bahwa zaman dulu ada revolusi industri, yang kemudian itu menjadi titik tolak kebangkitan sebuah teknologi yang super canggih, yang kemudian terus berkembang hingga sekarang. Nah, ini semua kemudian terjadi di zaman globalisasi ini. Bahkan kita lihat sekarang ini sudah beredar juga kendaraan yang dengan bahan bakar listrik. Nah, itu juga menjadi sebuah transfer teknologi yang maju dari negara luar yang kemudian masuk ke dalam negara kita. Nah, yang selanjutnya ada memperluas ke pasar. Nah, artinya ketika negara tersebut bisa menghasilkan sebuah produk yang banyak, maka negara tersebut bisa memperluas jaringan pasarnya. Sehingga seperti yang tadi dijelaskan, sebuah negara ketika dia bisa membuat sebuah produk yang banyak, dia bisa memasarkan tidak hanya di negara itu sendiri, tapi bisa juga melakukan penjualan ke negara-negara lain. Dan yang terakhir adalah menambah sumber devisa. Apabila negara di zaman globalisasi ini mampu bersaing, kemudian negara ini bisa menghasilkan suatu produk barang sehingga menguasai pasar, maka negara tersebut akan menjadi negara yang maju sehingga devisanya terus bertambah. Nah, menarik, kita lihat dampak negatifnya dari bidang ekonomi sendiri. Yang pertama, industri kecil yang lemah tidak dapat bersaing dengan industri besar. Seperti yang kita tahu, kebutuhan produk yang lebih tinggi
industri kecil sangat sulit untuk bisa menyaingi industri besar. Industri besar dengan modal yang sangat tinggi, mereka bisa mengeluarkan produk yang sangat banyak. Berbeda dengan UMKM atau kemudian industri-industri kecil, yang mereka itu untuk bisa menghasilkan suatu barang butuh modal yang sangat besar. Nah, dilihat dari modal itu sendiri, maka akan terjadi sebuah kejompangan antara industri besar dan juga industri yang kecil. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah terjadi pembagian kerja skala dunia. Bebas, sekarang masyarakat Asia udah bebas bisa bekerja di negara manapun, terutama negara ASEAN. Misalkan contohnya, orang Indonesia bisa bekerja di Singapura, orang Indonesia bisa bekerja di Malaysia, orang Indonesia bisa bekerja di Thailand. Begitupun sebaliknya, negara lain pun, masyarakat negara lain pun bisa mudah masuk ke negara kita. Hingga akhirnya lapangan kerja yang terbatas, belum lagi bersaing dengan negara sendiri, ditambah kita harus bersaing juga dengan masyarakat-masyarakat yang dari luar. Ini yang kemudian menjadi permasalahan juga. Kemudian yang selanjutnya mendorong masyarakat berperilaku konsumtif. Banyaknya barang yang dihasilkan, kemudian dengan mudahnya masyarakat mendapatkan suatu barang, ini menjadikan masyarakat ini akan berperilaku konsumtif. Sekarang sudah zaman canggih, kita ingin membeli suatu barang, kita tinggal buka handphone, kita pilih, bahkan barang dari negara manapun kita bisa cari, dan kita bisa beli, dan kita tinggal menunggu di rumah, kemudian barang itu sampai. Ini kecanggihan globalisasi yang akan menimbulkan yang namanya permasalahan konsumtif. Barang yang tidak kita butuhkan pun kita akan membelinya karena tertarik dengan iklan yang ada di dalam handphone tersebut. Dan yang selanjutnya adalah menimbulkan ketergantungan terhadap investasi asing dan Bank Dunia. Negara kita salah satu negara yang kemudian ketergantungan terhadap Bank Dunia. Kenapa bisa? Hal ini dikarenakan negara kita tidak bisa bersaing dengan masyarakat luar dalam hal menumbuhkan perekonomian. Sehingga solusi untuk bisa membangkitkan perekonomian adalah dengan meminjam suatu dana dari negara luar atau dari bank negara lain. Nah, itu adalah dampak positif dan negatif. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, dampak positif dari sosial budaya lokal dikenal dunia. Seperti yang teman-teman semua mungkin sudah tahu, Weird Genius. Nah, itu adalah sebuah band yang kemudian memadukan budaya lokal dengan budaya yang Eropa. Nah, kemudian itu dikenal. Dengan hal yang seperti itu, di era sosial budaya di zaman globalisasi ini, dengan mudah kita mengupload ke dalam YouTube, dikenallah budaya kita oleh negara lain. Ini dampak positifnya. Kemudian yang kedua, masyarakat dapat mengenal budaya asing. Kita pun bisa mengenal budaya mereka. Contohnya masyarakat kita, kemudian para remaja kita, bagaimana mereka bisa mengenal apa itu budaya K-pop. Sampai hafalan lagunya itu bisa nyampe hafal mereka itu. Nah, ini semua dikarenakan pengaruh budaya sosial budaya di era globalisasi ini. Dengan cepat budaya dari luar itu masuk dan kemudian menjadi seperti budaya kita sendiri yang diadaptasi oleh kita semua. Kemudian kehidupan masyarakat semakin maju. Apabila sosial budaya ini kemudian menjadi sebuah hal yang positif, bisa menarik minat masyarakat luar, terutama di bidang pariwisata, maka kehidupan masyarakat akan maju. Karena mereka bisa mempromosikan apa yang ada di negaranya, keunikan dari negaranya untuk masyarakat luar, sehingga ketika mereka tertarik, mereka akan mencari-cari atau datang ke Indonesia untuk melihat budaya yang seperti apa yang ada, yang kemarin viral atau kemudian rame di sosial media itu. Kemudian selanjutnya ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatif sosial budaya ini sangat berbahaya. Teman-teman semua bisa dilihat di sini ada 3 hal yang kemudian menjadi garis bawah bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Yang pertama ada culture shock atau budaya kaget. Ketika masyarakat masuk ke dalam masyarakat lainnya, mereka belum mengenal budayanya, dinamakan culture shock. Apa yang akan terjadi? Dia kaget terhadap budaya yang baru, tidak bisa beradaptasi dengan budaya yang baru. Sehingga yang paling parahnya,
dia akan menjadi cemoohan terhadap masyarakat lain. Contohnya, kalau misalkan di negara lain, makan dengan tangan kiri itu menjadi sesuatu yang biasa. Tapi ketika dia tidak bisa mengadaptasi culture budaya di negara Indonesia bahwa makan dengan tangan kiri itu jelek, maka itu akan menjadi sesuatu yang kemudian cemoohan dari masyarakat lainnya. Dan yang kedua adalah culture lag. Culture lag ini adalah di mana sesuatu yang kemudian berkembang, budaya yang berkembang tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang ada. Nah, ini yang kemudian seharusnya pemerintah itu ketika membuat sebuah kebijakan, ini yang menarik, sebuah kebijakan harusnya juga harus memperhatikan culture lag-nya juga. Ketika misalkan contohnya pemerintah ingin mengurai kemacetan di kota-kota maju dengan cara mengaktifkan transportasi, tapi tidak dibarengi dengan bagaimana kemudian mendidik masyarakat bahayanya polusi udara, kemudian tidak mendidik masyarakat untuk tidak banyak membeli sebuah kendaraan, maka itu dinamakan culture lag. Jadi ilmu pengetahuannya tidak nyampe dengan apa yang terjadi dalam sebuah kebijakan. Nah, contoh lainnya adalah ketika kita ingin membeli handphone yang canggih, super canggih dengan harga belasan juta rupiah, tapi kemudian kita hanya bisa menggunakan WhatsApp, kemudian kita hanya bisa menggunakan Instagram, hanya untuk digunakan sosial media saja, karena tidak bisa menjalankan program-program yang lainnya. Itu dinamakan culture lag. Dan yang terakhir adalah etnosentrisme. Apa etnosentrisme? Adalah di mana menganggap bahwa budaya yang lain itu lebih rendah dibandingkan budayanya. Atau bisa disebut juga bahwa budaya yang lain itu, budaya dirinya jauh lebih tinggi dibandingkan budaya yang lainnya. Dalam sosiologi itu perbedaan budaya adalah sesuatu yang diferensiasi sosial. Artinya tidak ada budaya yang lebih baik, tapi budaya itu semuanya dalam strata yang sama. Maka dari itu, etnosentrisme ketika di bidang sosial budaya di era global ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Contohnya ketika kita mencintai negara lain, budaya negara lain melebihi kecintaan kita terhadap budaya kita sendiri. Nah, itu yang kemudian berbahaya. Baik, selanjutnya ada di bidang politik. Dampak positif dari bidang politik ini sendiri di globalisasi itu adalah terwujud good government, di mana pemerintahan akan semakin bisa membaik kalau dipandang dalam era globalisasi ini. Karena apa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi mengakibatkan masyarakat bisa mulai melek terhadap pemerintahan. Sehingga pemerintahan pun bisa menggunakan berbagai macam aplikasi sehingga bisa berinteraksi dengan masyarakat, mewujudkan transparansi terhadap masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keduanya meningkatkan hubungan diplomatik. Sekarang untuk berhubungan dengan negara lain tidak usah kita pergi ke negara tersebut. Ini juga melalui interaksi lewat video call, kemudian telepon, itu juga bisa mengeratkan hubungan diplomatik di antara dua negara. Dan yang ketiganya adalah menciptakan perdamaian dunia. Ketika diplomatik ini terjalin dengan baik, maka perdamaian dunia akan terjalin. Dan selanjutnya di bidang politik. Nah, di bidang politik, bagaimana dampak negatifnya dari globalisasi itu sendiri? Negara berkembang mengikuti kebijakan negara maju. Ketika negara berkembang tidak bisa keluar dari zonanya yang dimanjakan oleh negara maju, maka dia akan mengikuti negara maju, akan membuntuti negara maju tersebut, bukan menyusul negara maju tersebut. Kemudian yang keduanya, kesepakatan internasional tidak sejalan dengan kondisi masyarakat. Terkadang kesepakatan internasional pun ada yang tidak sejalan dengan kondisi masyarakat. Dan ini yang akan menimbulkan konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah konflik antar negara karena perbedaan kepentingan. Faktor yang lainnya pun ada budaya populer, di mana budaya ini yang kemudian populer di kalangan masyarakat. Bagaimana ciri-ciri budaya populer itu? Yang pertama, adanya tren publik. Selalu kalau bahasa YouTube-nya sekarang, anak-anak sekarang itu selalu jadi trending topik. Adanya tren publik, sehingga apa yang digunakan selalu kita ingin mengikutinya. Kemudian mudah diingat dan dipahami. Karena selalu ada di dalam media sosial, selalu muncul menjadi trending sehingga mudah diingat dan dipahami oleh kita semua. Kemudian mudah diadaptasi dan diterima masyarakat. Kemudian bersifat momentum, kemudian mengandung unsur profit, menguntungkan bagi beberapa pihak. Nah, ini juga yang kemudian digunakan oleh salah satu negara yang berada di Asia, yaitu Korea Selatan, di mana mereka menjadikan sebuah budayanya menjadi sebuah budaya populer yang kemudian mengandung unsur profit.
Nah, ini yang menarik. Kemudian selanjutnya, teman-teman semua. Baik, kita lanjut. Nah, baik teman-teman semua, kita bisa kaji beberapa gambar yang telah Anda saksikan merupakan sebagian dari contoh budaya populer. Apakah Anda dapat menambahkan contoh lainnya? Coba teman-teman semua bisa dengan melihat beberapa gambar di sini, apakah ada contoh lain sebuah budaya yang populer di kalangan masyarakat? Nah, kalau ada, silahkan kemukakan. Oke, baik, selanjutnya. Nah, dan kemudian faktor lainnya juga ada yang dinamakan konsumerisme. Konsumerisme ini di mana seseorang ini sangat senang sekali untuk belanja, membelanjakan hartanya. Nah, kenapa seseorang itu terjebak konsumerisme? Yang pertama, dia mengikuti tren. Tidak butuh barangnya, tapi karena tren, dia mengikuti dan membeli. Kemudian menuruti keinginannya, karena kata teman-temannya, kamu kalau misalkan tidak beli, wah kamu nggak ikut, kamu ketinggalan zaman nih. Nah, makanya mereka menuruti keinginan untuk bisa membeli. Dan yang terakhir adalah menuruti gengsi, untuk memamerkan bahwa dia adalah masyarakat dengan strata yang tinggi, dengan bisa mengikuti budaya tren tersebut. Nah, ini adalah sebuah konsumerisme. Baik, selanjutnya. Nah, dan faktor-faktor lainnya juga ada ternyata kerusakan lingkungan. Globalisasi juga bisa menimbulkan sebuah kerusakan lingkungan. Kalau teman-teman gak percaya, kita bisa lihat, tampilkan video setelah ini. Baik, bisa diperhatikan teman-teman semua, ini adalah sebuah videonya. Bagaimana ini adalah sebuah permasalahan lingkungan yang ada di dunia ini. Dan permasalahan ini akan terus berkembang kalau kita tidak bisa membatasi apa yang ada di dalam globalisasi itu sendiri. Yang pertama, kita lihat polusi udara. Nah, di mana polusi udara ini semua sangat berkembang, teman-teman semua. Sangat berkembang, di mana sekarang polusi kendaraan ini dengan polusi industri ini adalah dua hal yang menyumbangkan polusi yang tinggi. Ya. Nah, kemudian beberapa negara pun, nah di sini WHO melaporkan sekitar 10% kasus kematian pada tahun 2012 dikarenakan polusi udara. Jadi polusi udara pun ini adalah hal atau permasalahan lingkungan yang cukup berbahaya yang diakibatkan oleh salah satunya adalah faktor globalisasi yang kemudian berkembang sekarang. Nah, pembabatan hutan. Kenapa seseorang ini pengen membabat hutan? Pembalakan liar atau pembabatan hutan tropis kini terjadi dengan lagi menakutkan. Nah, itu yang kita tadi jelaskan. Karena produk yang digunakan ini semakin meningkat, yang dijual semakin meningkat, kebutuhan semakin meningkat, sehingga membutuhkan juga bahan dasar yang juga sangat banyak, sehingga pembabatan liar hutan habis dikarenakan untuk dibuat sebuah produk. Nah, ini pemusnahan biodiversitas. Nah, ketika hal itu terjadi juga, rantai makanan yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang harus kita jaga seharusnya ini kemudian mengalami sebuah kerusakan. Dikarenakan apa? Pembabatan hutan ini mengganggu, menghancurkan habitat mereka. Ini teman-teman semua. Jadi habitat mereka ini ketika dihancurkan, mereka akan menjadi sebuah permasalahan untuk kehidupannya. Nah, ini adalah sebuah contohnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah erosi tanah subur. Permasalahan selanjutnya adalah erosi tanah subur. Karena apa? Karena tanahnya kemudian banyak, kemudian sudah tercampur dengan limbah air dari pabrik-pabrik yang kemudian sehingga erosi tanah subur ini menjadi sebuah krisis. Sedangkan kita tahu bahwa tanah yang subur ini sangat penting, teman-teman. Karena apa? Karena tanah yang subur ini adalah sebuah hal dasar untuk menciptakan makanan yang kita makan sehari-hari. Seperti itu contohnya padi ya. Kemudian yang kelima adalah tekanan ledakan populasi. Ledakan tekanan populasi di mana populasi manusia ternyata berkembang sangat cepat. Apalagi di era globalisasi ini, kemudian banyak masyarakat juga yang cukup berkembang. Dengan di awal abad 20 menjadi 7,5 miliar jiwa saat ini. Bayangkan ketika kita tidak bisa mengatur, kepadatan terjadi di mana-mana, sehingga menjadi permasalahan banyak sekali masyarakat yang kemudian sangat sulit untuk bisa memiliki rumah. Karena apa? Karena lahan yang ada tidak sebanding dengan populasi manusia saat ini.
Baik, itu teman-teman adalah sebuah video yang teman-teman juga harus kaji, analisis dan amati mengapa hal-hal demikian ini bisa terjadi. Kemudian apabila teman-teman ada permasalahan lainnya bisa ditemukan juga melalui sebuah diskusi yang akan kita lakukan pada hari ini. Baik teman-teman semua, itu penjelasan dari Bapak. Kita lanjutkan dalam sesi diskusi untuk menganalisis dan mengamati apa yang udah kita pelajari tersebut, dan selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab sehingga terjadi sebuah diskusi di antara kalian bersama teman-teman kalian dan juga bersama Bapak. Baik, itu saja yang bisa disampaikan oleh Bapak. Kita lanjut dalam sesi diskusi. Untuk pemateriannya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.